Mengikas keluar sampai sementara waktu juga kita lihat straight dari belakang bakal coba melakukan backup tembakan karena Salef setengah darah hilang. Sam tertin bakal coba untuk flanking tapi masih coba untuk menahan di belakang. Tahu ada lagi orang. Sam bakal coba untuk lompat lagi dibalas. Setengah darah hilang juga seorang Amer. Ya itu dia. Udah gitu banyak lagi kan. Yoi. Terus apalagi kemarin juga sering banget kejadian ketika zona-zona terakhir itu lu harus turun ke bawah. Berarti kan kalau misalkan ya mau gak mau harus punya grapple hook ya kan. Oke, Illuminate bersama tim Flash itu turunnya rada barengan ya. Ini kayaknya kalau sampai mau kontes menurut gua berbahaya. Tapi di sana ada Aerowolf yang sepertinya akan ini ya, nahan dulu sedikit. Dia manfaatin mungkin dari confinement, habis itu rotasi ke arah Airwolf. Dan juga di belakang Airwolf tuh ada timnya ini ya, TP Kings ya. Yes, tapi sementara waktu di command post kayaknya udah ada tim Onyx juga dan tim 8-bit yang lagi-lagi berbentur kayak jodoh nih mereka ya. 3 tim sekaligus turun di command post. Dan tadi kalau misalnya kita lihat di bagian bawah The Maze itu mereka cukup spreading. Harusnya ngelihat juga di The Maze ada yang turun juga nih kayaknya nih. Jadi nggak bakal maju ke sana kalau misalkan looting mereka belum cukup sih. Itu sih kayak udah emang signature Onyx ya. Lu mau main di game manapun turun di tengah map. Dan Street sudah berhasil menculik satu, di mana Tayo pun harus terculik oleh tim 8-bit dan bahkan Wiza pun harus terculik. Tapi Street berhasil mendapatkan satu. Wiza juga udah harus dihabisi begitu ya kawan-kawan dari 8-bit. Lagi-lagi 8-bit menjadi batu hambatan untuk Onyx Olympus. Oke, tapi di saat yang sama juga tim EVOS nampaknya bakal berperang dengan Wisdom. Satu orang didapatkan, tapi di sini Mister 05 bakal maju depan. Gloss sudah dipasang juga dan Salef udah menjadi target. Coba untuk mengikas Gloss sampai sementara waktu juga kita lihat straight dari belakang bakal coba melakukan backup tembakan karena Salef setengah darah hilang. Sam tertin bakal coba untuk flanking tapi masih coba untuk menahan di belakang. Tahu ada lagi orang. Sam bakal coba untuk lompat lagi dibalas. Setengah darah hilang juga seorang Amer. Ya itu dia. Straight di depan masih ada Abu. Jump dilakukan. Wisdom tereliminasi. Mantap. Keren. Itu tadi choke pointnya ada bener-bener di si ini ya, di Street ya kalau nggak salah ya. Yang pas tadi dia sadar ada yang mau ngeflank ya. Dengan bagus banget sih. Plasma gun, wah luar biasa sih Street. Gokil. Iya, dan ini bekal yang bagus buat EVOS karena mereka tadi tusun di game sebelumnya. Betul. Dan balik lagi gue bilang nih kawanan Sam 13, Street sama Abu tuh sering banget ikut turnamen komunitas pak. Bahkan sampai yang jam-jam malam. Oh iya. Ya kan bekas Ramadan kemarin ada tuh turnamen komunitas jam-jam malam ya kan. Mereka ikut terus pak. Itu upaya mereka untuk tetap keep up sama map Kalahari juga sambil pelajarin juga gameplaynya ya. Bener, ternyata Kalahari juga dijadiin buat di turnamen dan mereka udah siap untuk itu akhirnya. Iya. Karena ini beda banget sama Purgatory Bermuda tuh beda banget. Kalau aja beda, terus kayak kompon-komponnya, bangunan-bangunannya juga beda. Bener, apalagi kalau misalkan lu perang di bagian-bagian bangunan yang banyak banget, terus tingginya tuh nggak sama. Yes. Tapi ini Ame pagi-pagi udah megang yang namanya Kar 98 ya. Sama shotgun tadi di tangan. Dan untuk Jar sendiri M14 dan juga Kar 98. So ini senjata yang sebenarnya agak berbahaya. Apalagi di jarak yang kayak gini optimal banget pasti damage-nya pak. Cuman tadi memang ada 3 tim sebenarnya turun di command post kali ini. Dan kayak Onyx bakal cuma hold for position aja. Mereka gak bakal ngeluarin surat tembakan juga. Tapi 8-bit pastinya bakal cari Onyx. Cari terus ya? Bakal dicari terus. Dan mereka bakal ninggalin ini sampai mereka tuh kayak bener-bener kayak oh ini kosong nih baru mereka bisa pergi. Oke, sementara itu kalau gue perhatiin juga ini dari 8-bit juga masih sebenarnya pengen deciding dulu nih mereka mau lanjutnya mau kemana gitu. Karena kan tadi udah berhasil dapetin 2 dan untungnya UAV-nya tadi nggak sempat bergerak geser ke sini ya tadi. Iya, kayak game sebelumnya ya tiba-tiba ada UAV yang EVOS tinggal sendirian. Aduh, itu benar-benar sial sih. Set momen ya. Set momen banget sih, gue udah ngumpet, pisau udah ditaruh ya kan, di pohon nggak kelihatan dilepas, ada UAV. Aduh. Berkata lain memang. Oke, kita berpindah di sini ke arah Airwolf, yang mana tadi Airwolf sempat turun berdekatan sama tempat turunnya Illuminate dan juga tim Flash. Oh, di saat yang sama juga kita Patrick berhasil mendapatkan Bingsu. Yoi, dan ada Broken G juga. Di sisi lain Bingsunya sepertinya harus dieksekusi habis oleh Patrick. Gak bakal dikasih ampun di arah Refinery. Wah, dapat high groundnya kali ini bakal diterobos karena 4 lawan 3 menang personil. Tapi VJ memilih untuk mundur. 2 orang yang lainnya tertinggal, 1 orang di belakang. Dekat banget, Meiko-nya ada di bawah persis. So The Crush harusnya udah bisa lihat Meiko ada di bawah. Itu di bawah persis banget dengan double barrel udah di tangan. Dan
kalau seandainya mereka nggak sadar nih sebenarnya agak rugi untuk XP ya. Nah, udah Jadi dekat banget. flanking kalau nggak sadar. Langsung coba di jump shot begitu ya. Dan yes, Meiko berhasil mendapatkan satu. Sam 13 masih dengan segala kenekatannya mengambil atas kompon untuk mengamankan posisi. Bakal dapat ditembakkan Mister oleh bandara kejauhan. Patrick pun juga berhasil dapetin Meiko, terkena dan begitu aja. Patrick mengeksekusi habis Meiko, lone survivor di belakang, tapi nggak sampai situ aja. Udah ada kawan-kawan dari EVOS yang siap mencoba melakukan regroup. Udah ada UAV juga yang harus mempertemukan satu sama lainnya. So agak-agak berbahaya dari kawan-kawan EVOS karena di belakang udah ada kawan-kawan Illuminate. Hati-hati Abu, refleks dulu bagus banget, pas banget. Ada Ethan juga masih dengan satu plasma gun. Belakang ada Muetop, mundur dulu regroup sampai Abu harus terkenal dan begitu saja Luffy di depan dan Abu gua rasa akan sulit banget untuk tertolong karena kawan-kawan dari EVOS masih belum bisa dibilang mempunyai posisi yang enak. Tapi di belakangnya Street bakal coba langsung melakukan flanking. Tidak semudah itu Purwanto, harus di back begitu aja, di backup oleh kawan-kawan dari Illuminate. Ada Luffy di waktu yang tepat, so EVOS harus melarikan diri terlebih dahulu atau mungkin menarik posisi untuk mendapatkan setup yang lebih baik dan lebih proper. Padahal tadi Street tuh udah megang glue wall semua masang, tapi keburu mati duluan sama musuhnya. Gagal flanking, tapi di belakang juga udah ada Aerowolf yang lagi perang bersama tim Flash. Wah, ini kayak pasti ada dendam pribadi mengingat Aerowolf juga formerly Louvre yang juara 2 Piala Presiden dan juara 1 Piala Presiden ini. Udah ada call yang berhasil dapatkan bank begitu aja. 14 di tangan, bakal coba langsung dihabisin banknya. Nggak dikasih ampun ternyata. Aerowolf harus memutar otak gimana caranya melawan para pemain dari tim Flash. Iya, mengingat tim Flash juga defense-nya tuh kuat banget seingat gue ya. Mereka tuh kuat banget, jadi cukup berbahaya juga untuk Aerowolf, apalagi mereka udah kehilangan satu personil. Tapi di sini EVOS nampaknya masih pengen perang. Illuminate masih aja ada di daerah sana karena di luar juga danger zone, bukan mitos ya kan? Wah, ini benar-benar dideketin dan ini dari dua tempat sekaligus. EVOS gak diuntungin saat ini karena kalau sampai EVOS keluar ini bakal jadi vision yang enak banget untuk Xavier Esports. Udah sangat jelas di sana, udah terlihat. Bakal coba langsung ditatakin aja, firing langsung masuk ke dalam. Udah terlihat MP40 di tangan. Bakal coba langsung dijam satu kita ya. Sam 13 masih bisa santuy dengan Thompsonnya. Langsung mendapatkan satu. Tapi saat yang sama Mr. 05 terculik oleh Luffy dan yes, harus dihabisi begitu aja oleh Illuminate dan Xavier Esports. Wow. Wah, ini benar-benar cepat banget. Xavier juga bakal maju lagi. Ethan udah terjatuh. Tinggal 3 orang dari Illuminate. Luffy mulai sekarat juga. Juna Mutet harus ngapain? Gak bisa kemana-mana. Bakal maju dari sana. Casper sendirian nge-PS 90-nya. Patrick dengan shotgun berhasil mendapatkan Juna. Tinggal satu pemain lagi dari Illuminate. Harus melarikan diri nampaknya kali ini. Wow. Sulit banget untuk Illuminate ya kan. Karena kali ini lagi-lagi Xavier Esports harus mendapatkan poin kill yang cukup banyak. Dan ini masih tersisa 9 tim. Artinya masih banyak kesempatan untuk Xavier Esports mendapatkan poin kill yang lebih banyak lagi. 8 poin eliminasi di awal-awal, bekal yang bagus banget buat Xavier. Dan Illuminate masih bisa melarikan diri. Tapi yang disayangkan tuh EVOS ya, harus tusun kembali gitu. Meskipun poin eliminasinya cukup banyak tadi. Oke, EVOS-nya harus tutupan. Nggak kelihatan. Itu EVOS-nya harus puas di posisi 12 ya. Sayang banget. Walaupun tadi sempat di informationnya sebenarnya di 10 ya. Ini bakalan masuk lagi zona berikutnya. Gue belum lihat Onyx ada di mana. Setelah tadi Onyx agak kesulitan melawan 8 bit, Ame sama Jars masih bersiap bergerak masuk ke zona berikutnya. Dan gue belum melihat lagi ada di mana Aerowolf. Yep, masih nge-hold position. Kalau bisa kita lihat nomor 4 tadi masih di pinggir atas juga, nggak kemana-mana. Dan TM The Mafia juga kemarin juga gue ngeliat pertandingan kemarin ya. Banyak banget yang kayak main di Kalahari cuma nge-save building aja. Benar. Hold dulu, sabar dulu. Dan yang sangat serem banget kalau misalkan bahaya banget maksud gue di Kalahari itu ketika lu main di pinggir zona. Ketika zona yang nutup itu tiba-tiba itu curam, nggak bisa turun ke bawah. Nggak bisa turun ke bawah. Iya. Ini emang nggak banyak orang yang melakukan perhitungan untuk kompon-kompon atau obstacle perbedaan high ground lower ground ya. Bener karena bener-bener. Dan di ranked pun soalnya belum ada Kalahari gitu. Nah itu dia. Jadi lu harus main ya klasik, main biasa. Ya kayak lu bilang turnamen itu bener-bener ngebantu banget. Yes, turnamen komunitas. Ya kan? Turnamen minor lah. Gue ikutan gitu. Kan kemarin kan sekali ya, lu kan. Kalahari juga dapatnya. Bingung kan lu gimana kan? Terus jago-jago mereka emang. Gue tinggal nunggu grapple hook gun permainannya si Ame sama Jaraya. Nah ini dia, depan muka jelas banget kawan-kawan dari Onyx Olympus. Tapi sepertinya Danger Zone agak-agak marah oleh kawanan-kawanan yang ada di area Danger Zone. Udah ada Xavier Esports dan ini ada ATP King yang cukup berbahaya sebenarnya. Dari segi posisi nggak aman karena di sampingnya ada tim 11 tuh. Yes. Ya kan di atas.
Dan mereka udah kedengeran stepnya. Tadi lagi nyari building juga pastinya. Dan udah sadar ada Xavier di depan. Tapi di belakang juga ada TM. Ini bakal bisa kena sandwich. Udah kena tembakan juga. Jawaban Sam 08 ternyata berhasil dijatuhkan. Tinggal 3 pemain. Di depan udah ada Nur. Dengan SVD-nya berhasil ngebalikin keadaan. Tapi nampaknya masih bisa di-revive temen ya. Oke, harus menarik diri dulu seorang Xavi. Setelah melihat kawannya juga mungkin dikirim untuk plan B aja. Jadi mungkin untuk memastikan satu orang ternyata masih bisa diculik begitu saja oleh seorang Nur. Oke, menjadi sangat-sangat berbahaya di sini. ATP King udah menjadi hantu untuk Xavier Esports, tapi terlalu barbar, terlalu beresiko. Nur dikirim sendirian untuk menjadi umpan. Dan di sisi lain juga ada Casper yang akhirnya diluluh lantakan oleh Xavier. Karena masih ada TM juga ya di atas ya. TM The Mafia, ini dia The Mafia. Dimana The Mafia dari tadi memang terkenal dengan kekuatan third party-nya. Iya, India tadi 8 bit juga gitu ya kan. 8 bit terus ada Mafia itu benar-benar spesialis third party sih kalau gue bilang. Tapi tadi juga bisa kan ketika Nur tuh pakai SVD-nya tuh bisa dapat 2 sebenarnya. Cuma dia udah keburu narik duluan, kayak nggak pede, kurang pede ya. Iya, sebenarnya ada momen dimana dia bisa coba strafing aja, nggak perlu narik langsung muter ke kiri ya. Bener. Kayak abis dapat knock, oke strafing sedikit, apa ngumpet di balik tembok, abis itu nongol lagi, coba tembak lagi gitu ya. Karena yang bisa bikin teman-temannya jadi masuk itu dia. Kalau misalkan tadi seandainya Xavier itu mati 2, knock 2 lah ya, itu teman-teman bisa masuk follow up dan ngambil building punya Xavier. Dan tadi Xavier itu belum pasang dulu pas temennya knock belum. Nah itu dia. ketika dipasangnya pas si Nurnya tuh muter ke belakang ya. Nah itu tadi Nur udah bagus banget ke flankingnya masalahnya ya kan. Iya. Tapi sayang banget dia megang SVD sama satu lagi shotgun yang gak dipakai. Oke, ini dia Onyx Olympus yang ternyata terdeteksi pergerakan dia langsung disergap begitu aja oleh Jar dan juga Amek. Gak bakal dikasih lepas, kalengnya bakal coba dibakar. Udah terbakar, tapi masih bisa caboet terus ya. Dan di atas harus berhati-hati di sini Amek dan juga Jars karena posisi kompon dan juga obstacle yang cukup beresiko. Iya. Ini agak dejavu gue di tempat ini tuh tempat yang nggak pernah diuntungkan, apalagi zonanya juga nggak bakal selalu ada di sini. Di atas tebing tinggi banget. Dan Benar. tadi gue rasa sih keputusan buat nembak tuh terlalu terburu-buru juga karena mereka bakal bisa kejepit kali ini. Karena itu cuma satu orang doang yang naik kaleng. Yes. Dan sekarang udah ada SCVG yang harus fight melawan ATP King dan juga Team Flash. Sekarang SCVG nggak diuntungkan dan dia harus kehilangan satu player ya, bahkan dua. Tim Flash dengan permainan defensifnya di dalam satu building ya kan. Di dalam mereka juga udah dapat zonanya, nembak ke arah atas 8 bit yang susah banget buat turun kali ini. Bener-bener curam banget di sana. Kecuali mereka punya grapple hook ya. Yes. Dan yuk para viewers jangan lupa spam hashtag FF Indo Bersatu, ramein, spamming terus supaya dukungan dari kalian sampai energinya ke pro player perwakilan Indonesia ya. Benar, karena kita masih ada Aero Wolf juga nih yang masih hidup dan juga tim Onyx Olympus yang masih berjuang di 9 tim tersisa di game ketiga kali ini. Wah, masih ada kesempatan berarti ya. Jelas banget pasti masih ada. Apalagi tadi game sebelumnya Aero Wolf udah dapat buya kan, pasti kan mental kan ke boosting banget. Yo, di sini the shot dari SCVG masih ada di area high ground walaupun sekarang udah nggak berpihak ya zona ya. Mau nggak mau mereka bakal turun dan ini bakal jadi sedikit dramatis turunnya. Karena ini high ground tuh tinggi banget. itu. Nah turun. Ini ceritanya mau turun pelan-pelan. Tetap aja setengah darah lu hilang dan di belakang ada orang, ada ATP King Xavi. Nice one Xavi berhasil menculik satu setidaknya dari kawan-kawan SCVG. Selain Casper berhasil dapetin Broken G, Jars pun harus jatuhkan begitu oleh SCVG. Sangat sulit tapi Jars masih bisa ditolong dengan satu treatment gun milik Ame, dimana Ame kalau gua rasa kayaknya udah nggak punya banyak glual atau bahkan udah nggak ada glual. Jars masih survive, masih bertahan, dipasang di double glual di sini dulu untuk sementara waktu. Jars harusnya masih bisa tertolong pada akhirnya, tapi gua nggak tahu kenapa masih belum digulung. Med kita oke udah digulung pada akhirnya dan SCVG mulai ditatakin habis oleh The Mafia juga. Wow. Oh, ini Onyx masih dapat zonanya sedikit banget, tapi lagi-lagi ketarik. Bener-bener harus lari lagi. Dimana kita lihat masih ada orang yang bakal masuk lagi 8 bit dari belakang dan Xavi juga join to fight, tapi Jars dan Amek masih bisa berdiri di balik blue walls. Iya, kena ininya sendiri ya, grenade sendiri ya. Sulit banget dan oke, at least Jars berhasil dapetin satu tapi ditukar sama Xavi, harus di revive dulu tolong. Sulit banget, di depan ada Team Flash, di sampingnya ada SCVG. The shot di waktu yang tepat bakal datang bersamaan dengan Team Flash.
Flash sulit banget. Jarsa bakal coba revive dulu di cover. Udah ada flashbang yang agak merepotkan. Bakal coba ditatakin, dihabisin gula, udah gak punya gula lagi. Ngumpet dulu dibalik sama Nedrop. Udah jatuh Jarsa, terus Amek sendiri. Oh, sayang banget harus puas di posisi ke-6 dan yes, menyisakan 5 tim aja. Gue masih belum lihat di mana Aerowolf. Oh, ini di Aerowolf di satu pos. Di mana depannya udah ada Sapphire Esports, ada juga The Mafia. Jelas banget. Oh, berhasil dapetin satu. Seorang Black, akhirnya Casper harus dihabisin gitu aja. Menculik satu. Di sini Aerowolf dan menyisakan Black aja sendiri. Sulit banget posisi dari Black kali ini karena banyak banget posisi dari tim-tim yang akan bergerak mendekat. Iya, harusnya dia nahan dulu aja kalau misalkan memang gak diras. Ini ada mobil terbalik juga ya kan. The Mafia bakal coba untuk masuk ke tim Flash. Diam-diam dari atas juga coba untuk masuk ke dalam zona. Black masih berusaha, bahkan swap ke depan. 4 besar kali ini Airwolf masih bertahan. Bahkan swap granat masuk ke dalam. Bahaya banget masih ada Gluos yang terpasang oleh Black. Memang dulunya masih bertahan juga di sini Black. Cukup defensif, dimana Patrick bakal coba untuk mencolong Black yang sendirian berada dalam pos Sapphire. Dan ini dia 4 besar 6 orang tersisa. Apakah Black masih bisa berusaha? Oke, Black masih bisa selamat. 5 orang tersisa dan Black adalah sendirian. Black berhasil dapetin satu dan Black akan menjadi outplay. Black sedikit lagi dari MP40. Tidak ternyata, tapi setidaknya dia puas di posisi keempat dan misalkan 3 tim aja. The Mafia lagi-lagi menjadi lone survivor dan akan melawan satu orang Sapphire Esports sampai akhirnya Sapphire Esports tumpah dan ditutup dengan DNP dan pelontarnya yang sangat-sangat luar biasa. Akhirnya tim Flash kembali dengan